Selamat siang semuanya. Kita lanjut materi pada siang hari ini, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan. Disimak baik-baik. Ibu ulang, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan. Nomor 1, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan berikut. Setiap perencanaan baik dalam organisasi manajerial maupun organisasi bisnis menyusun perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi. Tentunya kalau dalam suatu perencanaan tentunya diketahui bahwa untuk mencapai tujuan organisasi yang baik dan benar, yakni kalau tujuan organisasi yang baik dan benar tentunya keberhasilan atau yakni keberhasilan. Ya, tidak ada seorang pun yang merencanakan suatu pekerjaan yang tidak berhasil, tapi harus berhasil. Berikut, dalam setiap perencanaan akan dilihat fungsi dan peran itu sendiri dan juga faktor-faktor yang turut menentukan perencanaan. Iya, di dalam suatu perencanaan tentunya dilihat tentang faktor-faktor yang menentukan tentang perencanaan, yakni itu perencanaan apa kira-kira. Ya, tentunya perencanaan dalam suatu pekerjaan yang kita kerjakan di dalam perusahaan. Ya, kemudian perencanaan yang kita kerjakan itu tentunya kita ada harapan-harapan untuk bisa mencapai suatu tujuan, yaitu keberhasilan. Menyangkut masalah pekerjaan kita, yaitu tentang masalah konstruksi properti atau perencanaan bisnis konstruksi dan properti, tentunya kita pahami bahwa suatu keberhasilan kita sangat mengharapkan di dalam perencanaan melalui organisasi kita semua. Ya, kemudian dalam salah satu pendapat salah seorang yang bernama Rosmawati pada tahun 2011 menyatakan bahwa fungsi perencanaan ini terbagi atas 1. Rencana strategi, menggambarkan fokus bisnis utama perusahaan untuk jangka panjang. Ya, tentunya diketahui bahwa salah satu rencana yang strategis tentunya ada gambaran-gambaran yang difokuskan untuk salah satu bisnis kita yang utama dalam perusahaan jangka panjang. Itulah perencanaan-perencanaan kita. Kalau dalam bidang properti tentunya dikatakan bahwa fokus bisnis kita yang utama adalah menyangkut masalah bisnis konstruksi dan properti yang menyangkut masalah hubungan-hubungan tentang jurusan-jurusan kita sekarang, yang mana dikatakan bahwa adalah perusahaan dalam jangka panjang. Baik, yang kedua, perencanaan taktis merupakan rencana-rencana perusahaan yang berskala lebih kecil yang konsisten dengan rencana strategis. Ya, kalau perencanaan taktis tentunya adalah rencana-rencana perusahaan yang berskala kecil. Rencana yang sangat kecil, ya tentunya kita pahami juga bahwa pekerjaannya sangat kecil, tentunya membutuhkan tenaga yang kecil juga atau sedikit, dan begitu pun juga menyangkut masalah biayanya. Ya, berikut yang ketiga, perencanaan operasional, menyusun metode-metode yang akan segera digunakan. Masalah perencanaan tentang operasional, tentunya metode-metode yang segera digunakan, banyak hal metode apa yang bisa kita kerjakan. Misalkan di dalam perencanaan suatu bisnis konstruksi dan properti, dalam suatu organisasi kita, tentunya kita harus menggunakan metode yang cocok kita gunakan. Tentunya adalah metode yaitu pemasaran. Ya,
pemasaran di dalam memperkenalkan masalah rumah-rumah yang kita sudah kerjakan, memperkenalkan masalah jembatan-jembatan yang kita sudah kerjakan, tentunya sangat perlu bagi kita sebagai orang teknik untuk menyusun metode yang akan kita gunakan. Ya, berikut selanjutnya, menurut dalam salah seorang ini yang berpendapat pada tahun 2011 yaitu Rosmawati, tentunya mengemukakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan, tentunya diketahui bahwa setiap orang tentunya mempunyai aturan-aturan, faktor-faktor yang kita harus pergunakan, ada semua. Nah, kalau menurut salah seorang ini tentunya menyangkut masalah perencanaan, yaitu nama seorang Rosmawati adalah yaitu pertama, tujuan perusahaan. Apa tujuan perusahaan? Ya, tujuan perusahaan misalkan kalau kita yaitu tujuan untuk menjalankan suatu usaha yang bernaung di bawah perusahaan orang lain, misalkan tujuan untuk mencapai suatu tujuan, tentunya tujuan keberhasilan. Apabila perusahaan kita berdiri sendiri, tentunya tujuan kita semua di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang kita harapkan semua, untuk mencapai keberhasilan yang kita harapkan semua, baik perencana maupun pengawasan maupun pengelola maupun pekerjaan atau pelaksana. Tentunya yang kita harapkan semua adalah keberhasilan. Ya, baik. Berikut, di dalam tujuan perusahaan ini tentunya menetapkan suatu perencanaan yang ada di dalam tentang mengetahui dan mengekspresiasi apa yang menjadi tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan dimanifestasikan dalam visi dan misi perusahaan. Apa misi perusahaan? Tentunya misi perusahaan bekerja keras